Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Terima kasih semuanya sudah menonton video-video aku sampai hari ini. Hari ini kita akan bahas apa ya? Oke, aku jamin kalian suka. Sintayong. Siapa sih yang gak kenal Sintayong? Yang akhir-akhir ini sering banget kedengaran di mana-mana. Oke, langsung aja kita bahas yuk. Sintayong lahir di Yeongdo 11 Oktober 1970 atau dikenal luas di Indonesia dengan STY. Adalah mantan pemain sepak bola profesional dan pelatih dari Korea Selatan yang menjadi orang pertama yang memenangkan Liga Champions Elite AFC sebagai pemain tahun 1995 dan pelatih tahun 2010 di Seongnam Football Club. Pada Agustus 2014, ia menjadi asisten pelatih Tim Nasional Korea Selatan. Di bawah Shin, Korea Selatan mencapai final Piala Asia 2015 untuk pertama kalinya dalam 27 tahun. Pelatih Korea Selatan pada waktu itu adalah Yuli Tae-lik. Gimana ya bacanya? Mungkin ya gitulah ya bacanya. Tetapi peran pembinaan yang sebenarnya dilakukan oleh Shin yang mengambil alih taktik dan pelatihan tim. Shin juga menangani tim nasional Korea Selatan U23 pada saat yang sama dan berpartisipasi dalam Olimpiade musim panas 2016. Korea Selatan berhasil menjadi juara grup dengan memperoleh 7 poin melawan Jerman, Meksiko, dan Fiji. Tetapi, secara mengejutkan mereka ditumbangkan oleh Honduras di babak perempat final. Pada tanggal 22 November 2016, Shin diangkat sebagai pelatih tim nasional Korea Selatan. Shin juga menangani tim nasional Korea Selatan U23 pada saat yang sama dan berpartisipasi dalam Olimpiade musim panas 2016. Korea Selatan berhasil menjadi juara grup dengan memperoleh 7 poin melawan Jerman, Meksiko, dan Fiji. Tetapi secara mengejutkan mereka ditumbangkan oleh Honduras di babak perempat final. Pada tanggal 22 November 2016, Shin diangkat sebagai pelatih tim nasional Korea Selatan U20 untuk mempersiapkan diri di ajang Piala Dunia U20 FIFA 2017 yang digelar di Korea berkonsentrasi pada tim U20. Di Piala Dunia, Korea Selatan finish di peringkat kedua grup dengan mengoleksi 6 poin dan maju ke babak gugur. Tetapi mereka dikalahkan oleh Portugal di babak 16 besar. Setelah Shin meninggalkan tim senior, Korea Selatan membuat hasil yang buruk di kualifikasi Piala Dunia FIFA 2018 dan akhirnya dicopot oleh Asosiasi Sepak Bola Korea. Pada 4 Juli 2017, Shin menjadi pelatih tim senior menggantikan Steelhead. Pada bulan Desember, ia memenangkan kejuaraan AFF 2017 setelah menghajar Jepang dengan skor telak 4-1 di pertandingan final. Meskipun 2 kali imbang tanpa gol, Korea Selatan di bawah Shin memperoleh tiket ke putaran final Piala Dunia FIFA 2018 di Rusia. Mereka tergabung bersama Swedia, Meksiko, dan juara bertahan Jerman. Korea Selatan kalah 0-1 dari Swedia dan 1-2 dari Meksiko, tetapi mengejutkan semua orang dengan mengalahkan Jerman 2-0. Pada tanggal 28 Desember 2019, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI mengkonfirmasi penunjukan Shin sebagai pelatih anyar Indonesia menggantikan Simon McManamy. Dia diberi kontrak 4 tahun. Sejak awal yang buruk untuk masa jabatannya, di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2022, ia memimpin Indonesia dengan usia pemain yang rata-rata 23 tahun. Juni 2022, ia berhasil membawa Indonesia lolos ke Piala Asia 2023. Mengakhiri absen 16 tahun Indonesia dari kompetisi 4 tahunan tersebut. Setelah kemenangan 2-1 melawan Kuwait dan kemenangan 7-0 melawan Nepal pada pertandingan terakhir untuk meraih tiket ke putaran final. Ia juga berhasil membawa timnas U23 lolos pertama kali dengan Piala Asia U23 AFC 2024 dan masuk ke semifinal dengan mendapat gelar peringkat keempat, sehingga mendapat perpanjangan kontrak selama 3 tahun. Pada bulan Juni 2024, ia berhasil mencetak sejarah dengan membawa Indonesia lolos pertama kali ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia FIFA 2026 atau AFC, sekaligus lolos otomatis ke Piala Asia AFC 2027 tanpa harus kualifikasi.
Pada perhelatan kualifikasi Piala Dunia, Indonesia yang dinahkodai oleh Sinteyong berhasil finish di nomor 3 klasemen sementara grup C dengan torehan 6 poin dari hasil pertandingan 3 kali imbang, 2 kali kalah dan 1 kali menang. Setelah menjalani 6 pertandingan di kualifikasi putaran 3 Piala Dunia, Timnas Indonesia memasuki ajang AFF. Di ajang ini, Sinteyong memiliki kesepakatan dengan PSSI untuk menurunkan Timnas U22 sekaligus uji coba menuju SEA Games 2025. Namun sayangnya, Indonesia harus gagal di fase grup untuk ajang ini. Lalu, ada kabar dari PSSI yang memutuskan untuk memecat Sinteyong dari kursi pelatih Timnas Indonesia sejak Senin, 6 Januari 2025. Pemecatan itu bukan karena Sinteyong yang gagal bersama Timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024. Langkah Timnas Indonesia di turnamen yang dulu bernama Piala AFF itu terhenti pada babak penyisihan grup B. Timnas Indonesia hanya mampu mendapatkan 4 poin dari 4 pertandingan yang dijalani. Timnas Indonesia hanya menang melawan Myanmar, imbang kontra Laos, dan kalah dari Vietnam dan Filipina. Dalam turnamen itu, Sinteyong yang membawa mayoritas pemain-pemain muda baru ke Timnas Indonesia. Hanya Asnawi Mangku Alam saja, pemain yang usianya di atas 22 tahun. Dari awal, Sinteyong juga menyebut memang dia tidak ditargetkan apa-apa oleh PSSI di turnamen ini. Tidak lama setelah kegagalan Timnas Indonesia, Sinteyong dipecat. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengatakan bahwa semua pertandingan termasuk di ASEAN Cup 2024 masuk dalam evaluasi Sinteyong. Hingga akhirnya PSSI memberanikan diri untuk memecat pelatih asal Korea Selatan tersebut. Semua pertandingan yang kami ikuti pasti ada evaluasinya, kata Erick Thohir. Sebenarnya ada opsi pemecatan Sinteyong yang dilakukan setelah Timnas Indonesia kalah 1-2 dari Cina pada Oktober 2024. PSSI kaget Timnas Indonesia bisa kalah dari Cina yang saat itu sedang terpuruk. Namun setelah dipikir-pikir ya, pemecatan Sinteyong ini tidak bisa nih dilakukan usai lawan Cina. Sebab ada 2 pertandingan lagi melawan Jepang dan Arab pada November 2024. Kami melihat dari pertandingan melawan Cina memang dipikir terlalu ambisius, tetapi tidak karena kami menghitung angka-angka kemenangan. Bagaimana kalau waktu itu kami kalah dari Arab Saudi? Ya, sudah pasti gagal ke Piala Dunia 2006, kata Erick Thohir. Tapi untungnya enggak ya. Coach Justinus Laksana, pengamat sepak bola Indonesia, mengkritik Sinteyong, pelatih Timnas Indonesia, karena performa buruk di ASEAN Cup 2024. Kritik Coach Justin meliputi taktik permainan yang kurang efektif, pemilihan pemain yang tidak optimal, disiplin pemain yang buruk, rotasi pemain yang tidak jelas, eksperimen yang gagal. Coach Justin mulai meragukan kapasitas Sinteyong dalam memimpin Timnas Indonesia, khususnya di perjuangan ke Piala Dunia. Keraguan Coach Justin ini muncul sering keputusan rotasi pemain yang tidak tepat dilakukan Sinteyong hingga berujung kekalahan. Gue pertanyakan, apakah dia sosok yang tepat untuk bawa kita ke Piala Dunia? Kata Coach Justin. Dilansir dari YouTube Nalar TV Indonesia pada hari Senin 23 Desember 2024. Rasa percaya Coach Justin terhadap Sinteyong mulai luntur, yang sebelumnya berada di angka 90% menjadi 40%. Hal itu karena kekecewaan Coach Justin dengan sikap keras kepala pelatih asal Korea Selatan dalam pemilihan pemain. Kalau dulu 90% gue dukung STY, sekarang kayaknya turun ke 60-40%. Gue akui sudah mulai bergeser dukungan ke dia, kata Justin di podcast @66 Sport. Gue sebelumnya selalu dukung, gue gak pernah kritik keras STY. Cuma sejak kalah dari Tiongkok itu gue beneran kecewa. Kenapa dia tidak turunkan skuad terbaik? Kenapa selalu rotasi? Kenapa tidak diturunkan Tom Haye sejak awal? Menarik meniliki kronologi Sinteyong yang dipecat PSSI. Sebab sejumlah momen terjadi sebelum keputusan itu akhirnya dibuat PSSI. Sinteyong disebut sakit hati. Sebelum pemecatan terjadi, Sinteyong dikabarkan merasa sakit hati karena taktiknya dikritik pemain keturunan. Kritik ini muncul setelah Timnas Indonesia gagal menang
dari Bahrain dalam laga lanjutan grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Diketahui, dalam lawatan timnas Indonesia ke markas Bahrain pada matchday ketika grup C itu, skuad Garuda harus gagal menang dramatis. Laga yang digelar pada Kamis 10 Oktober 2024 berakhir dengan skor 2-2 usai kemenangan skuad Garuda dirampok wasit. Kalian tahu kan ini? Wasit yang waktu itu sama netizen itu benar-benar diserang akun Instagramnya. Sampai negaranya pun hilang dari Maps. Emang ya, netizen Indonesia nggak bisa dilawan. Harus hati-hati kalian sama netizen Indonesia. Setelah pertandingan itu, sejumlah pemain keturunan dikabarkan mengajak Sintayong untuk berdiskusi. Mereka hendak membicarakan soal taktik yang pas untuk timnas Indonesia. Ternyata Sintayong tidak puas dengan kritikan tersebut. Untuk alasan Sintayong yang dipecat, seperti yang sudah kita dengar adanya dinamika di ruang ganti, terutama setelah laga melawan Bahrain, kata pengamat sepak bola tanah air Haris Pardede. Tadi saat konversi pers, Pak Erick Thohir bilang sudah membahas pergantian Sintayong dalam beberapa bulan terakhir, atau mungkin pada September atau Oktober 2024, dan ini sesuai dengan isu yang beredar, adanya friksi antara pemain diaspora dengan Sintayong. Lanjutnya, pemain diaspora kemudian mengajak Sintayong untuk berdiskusi soal taktik. Di situ, menurut informasi yang beredar, ada percakapan. Sintayong di situ tersinggung sehingga adanya dinamika. Lanjut, pria yang biasa disapa Bung Harpa ini. Dan kritikan yang ada datang dari pemain keturunan. Kemudian muncul line up aneh saat timnas Indonesia hadapi timnas Cina. Pertemuan kedua tim itu tersaji di matchday keempat grup C. Kala itu STY melakukan banyak pergantian di daftar starting 9. Dia bahkan menunjuk Asnawi sebagai kapten menggantikan Jay Izzes. Kemudian Tom Haye dan Sandy Walsh yang kerap diandalkan kini hanya duduk di bangku cadangan. Padahal tenaganya sangat dibutuhkan saat itu. Satu lagi, Eliana Reisners juga tidak masuk skuad timnas Indonesia. Akibat keputusan aneh itu, timnas Indonesia akhirnya harus menelan kekalahan 1-2 dari China. Kekalahan ini tentu saja sangat disayangkan, sebab skuad Garuda sejatinya diyakinkan bisa mendapatkan poin penuh dalam laga itu. Kalau berhasil menang nih, timnas Indonesia tentu saja bisa lebih memperbesar lolos ke putaran final Piala Dunia 2006. Line up melawan China menjadi aneh saat itu. Sandy Walsh dicadangin, Tom Haye dicadangin, kemudian Kapten Jay dicopot dan Eliano tidak dibawa ke dalam skuad tabung Harpa. Kekalahan dari Cina berlanjut ke Jepang, membuat federasi harus mencari gap dari masalah ini, atau mencari pelatih yang cocok dengan pemain diaspora tersebut. Dalam konferensi pers pemecatan Sintayong, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengkonfirmasi adanya dinamika di tubuh timnas Indonesia sebelum laga melawan China. Erick Thohir juga menegaskan pemecatan Sintayong demi mencari pelatih yang cocok dengan pemain. Kalau saya lihat, memang dinamika ini cukup kompleks. Erick Thohir. Kalau saja waktu itu kita ambil keputusan yang tergesa-gesa mungkin kurang baik juga. Tapi kita sudah merasakan sejak pertandingan bahkan sebelum pertandingan melawan China. Cuma waktunya terlalu mepet waktu itu. Dan yang terbaik hari ini, kita lihat perlunya ada pimpinan yang bisa lebih menerapkan strategi yang tentu disepakati oleh pemain. Komunikasi yang lebih baik, implementasi program yang lebih baik, kata Erick Thohir. Kini, usai Sintayong resmi dipecat, menarik menantikan siapa sosok pelatih baru yang telah dipilih PSSI. Sosok anyar itu dipastikan bakal diumumkan PSSI pada Minggu 12 Januari 2025 sore, waktu Indonesia Barat. Erick Thohir mengaku dirinya melakukan interview terhadap calon pelatih baru pada periode Natal 2024. Menariknya, di momen itu, Sintayong justru sedang kerja bagi timnas Indonesia. Agak sedih tapi ya mau gimana? Ketika mengumumkan pemecatan Sintayong, Erick Thohir mengaku jika PSSI sudah memiliki penggantinya. Pengganti itu didapat seiring langkah Ketua Umum PSSI membuka warung di Eropa pada Desember 2024 yang lalu. Kemarin saya mendapat izin dari Bapak Presiden 5 hari ke sebuah negara di Eropa untuk istilahnya buka warung, interview dan lain-lain pada tanggal 25 hingga 30. Erick Thohir sengaja melakukan interview calon pelatih saat perayaan Natal untuk melihat kesungguhan mereka. Saya bahkan tawarkan di tanggal 25
di hari 2 tahun bukan tidak menghormati hari besar, tapi untuk mengetes komitmen. Dari 3 pelatih, ada 1 yang datang. Itu yang saya lihat poinnya, lebih karena walau habis interview, dia pulang lagi ke negaranya. Saya tidak mau makan waktu juga, jadi 2 sampai 2,5 jam cukup. Menariknya, saat Ketua Umum PSSI mengaku sedang melakukan interview, Sintayong fokus kerja untuk timnas Indonesia. Pasalnya, pelatih asal Korea Selatan ini memantau pertandingan BRI Liga 1 antara Bali United versus Persebaya Surabaya yang digelar pada 28 Desember 2024. Sintayong tampak berada di bangku VVIP bersama sejumlah orang. Ia diyakini memantau pertandingan untuk persiapan kualifikasi Piala Dunia 2006 pada Maret 2025 mendatang. Kini usahanya bak sia-sia. Sintayong harus melepaskan tugasnya bersama timnas Indonesia karena resmi dipecat PSSI. Usai Sintayong resmi dipecat, yang menarik perhatian adalah siapa pengganti pelatih timnas Indonesia selanjutnya. Beredar kabar, Patrick Kluivert akan menjadi pelatih baru timnas Indonesia. Diketahui dia merupakan pesepak bola legenda asal Belanda. Nah, itu dia informasi yang bisa aku kasih ke kalian. Gimana menurut kalian? Apakah Sintayong memang harus dipecat? Mari kita nantikan jawabannya. Mari kita tunggu aja kabarnya dari PSSI. Semoga ini menjadi yang terbaik ya untuk timnas Indonesia, untuk mengharumkan nama Indonesia di persepak bolaan internasional. Sekian dulu dari aku. Jangan lupa like, subscribe, dan komen video ini. Nantikan video-video menarik selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.